إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله الكريم وثوابه وقربه تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. حضرة المكرمون المحترمون النجباء الأجلاء, segenap para habaib serta syaraif dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususnya kepada Syarifah Nafisah binti Al-Habib Agil Al-Idrus dan beserta seluruh keluarganya, dan kepada Habib Ahmad Al-Khirid, dan juga kepada ananda dari guru kita bersama Al-Habib Ja'far, yaitu Habib Ali, Sayyid Ali, dan segenap para santri-santri yang alhamdulillah seperti yang kita ketahui bersama, yang tadi duduk di samping saya itu adalah cucu dari Syarifah Nafisah yang alhamdulillah di minggu tadi sudah masuk pondok pesantren. Kita doakan bersama. Itu juga ada anak dari almarhum Baniang dan juga ada sanak keluarga kami juga. Kita doakan bersama semoga ilmu yang ditimba beliau-beliau semuanya menjadi ilmu yang berkah, yang manfaat, yang bisa menjadi sebuah sarana berdakwahnya di era kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Al-Fadhil Al-Ustadz Mustafa dan juga kepada Al-Ustadz Ahmad serta para asatizah yang tak bisa kami sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kami, rasa ta'zim kami kepada Buhan Pian Seberataan. Kita muliakan juga segenap para hadirin wal hadirat pengajian rutin Majelis Riyadhus Shalihin fi qiraat Syama'il Muhammadiyah di tempat kita bersama, dan juga kita nurahib biman yushahiduna abar an-nits. Kita juga memberikan sebuah penghargaan, rasa hormat kami kepada setiap teman-teman yang menonton live streaming kita. Mudahan kita berkumpul di sini, belajar di sini dengan satu tujuan, mendekatkan diri kita kepada Sang Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa tujuan yang lainnya. Mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebuah sarana kita bisa berkumpul bersama Nabi di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, berkahnya umur, panjangnya umur, sehingga pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di tempat yang mulia dalam rangka yang mulia, yaitu mengenal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tahukah kita Seberataan, tes mic yang lain tolong dimatikan, Zam-Zami. Bisa? Nah, subhanallah, wali sini. Tes. Nah. Ibadallah. Apa yang menjadi sebuah kewajiban, bahkan menjadi rukun qauli, rukun ucapan salat, sehingga orang tersebut tidak akan sahnya kecuali dia mengucapkan kalimat tersebut. Apa kalimatnya? Salah satunya di antara itu adalah pengucapan tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Setelah itu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pengucapan tersebut ketika kita tinjau dari
segi kalimatnya dan kita kumpulkan ataupun kita cari maknanya dengan kaedah-kaedah nahwu yang ada, bahwasanya kaf ini, ka itu artinya kamu, engkau. Engkau berbeda dengan dia. Karena ketika adanya pengucapan engkau, berarti engkau ini ada di depanmu. Engkau ini hadir. Kadang mungkin kau bilang ikan ataupun pian, cuman orangnya di jauh. Kan tidak mungkin. Pasti jadi sidin atau inya. Nah, seperti itu juga kaidah nahwu. Kaf di sini bermakna ada, mahallul khitab. Ada di antara kita. Sehingga ini menjadi apa? Menjadi sebuah ucapan yang besar sekali maknanya dalam kehidupan kita. Apa itu Habib? Bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bersama kita fi alam rauhaniyatih. Ibadallah, merupakan sebuah kebanggaan yang sangat tak terhingga bagi seseorang muslim yang memahami dan bisa memaknai makna dari Rasulullah dalam keadaan orang tersebut. Banyak di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan apa yang diberikan kepada kita. Banyak di antara kita, bahkan kita lihat realita kehidupan ini, mereka yang beragama Islam, mereka yang mengatakan asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah, cuma tidak memberikan hak-haknya. Tidak tahu bagaimana kewajibannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama pun menjelaskan. Ada nama kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Asy-Syifa nama kitabnya yang dikarang oleh Al-Qadhi Iyad. Asy-Syifa nama kitab yang menjelaskan tentang hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan orang sang pembaca. Nah, sekarang ibadallah, kami tanya, ketika adanya seorang yang ingin mendekat kepada Rasulullah, apakah Rasulullah akan menjadi lebih mulia lagi? Jawabannya tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tanpa adanya sebuah pujian dari makhluk satupun di muka bumi ini, tidak akan mengurangi kemuliaannya. Karena yang memuliakan beliau siapa? Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Bahwasanya Allah yang telah memuliakan Nabi. Cukup itu menjadi sebuah kunci besar bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadi seseorang yang bahkan yang diucapkan oleh Rasulullah dalam lisannya, wallahul mu'ti wa anal qasim. Sehingga berbanggalah di antara kita yang bisa dekat dengan Rasulullah. Berbanggalah untuk kita yang bisa hidup walaupun pendosa seperti ini, yang bisa berparak, yang bisa ingin adanya sebuah keinginan untuk mengikatkan batinnya dari dia untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal tersebut sangatlah banyak caranya. Di antaranya pengajian seperti ini. Tak kenal maka tak sayang. Tanpa adanya sebuah perkenalan maka tidak akan timbul rasanya cinta. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi itu diciptakan dari jenis manusia. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Rasulullah katakan bahwasanya aku dicipta oleh Allah sebagai seorang manusia. Bukan dari jenis malaikat ataupun bukan dari jenis yang tak kita kenal. Nabi sebagai seorang manusia. Cuman manusia Nabi basyarun lakal basyar. Tidak seperti manusia yang lainnya. Yang alhamdulillah separuh kitab sudah kita pelajari tentang kepribadian Rasulullah. Tujuannya apa Habib? Yang sangat bermakna dalam kehidupan kita, bahwasanya kita ini akan terikat batin kita, akan condong kepada seseorang yang bisa kita pahami, yang bisa kita fahami, yang bisa kita tasawurkan, pikirkan. Seperti inilah Nabi. Sekarang saya tanya, malaikat, bagaimana Anda akan menggambarkan malaikat, wujud malaikat? Tidak akan mengerti. Tidak akan, karena apa? Akal kita tidak sampai ke situ. Apalagi kepada zatnya Allah. Kepada malaikat yang kata Rasulullah memiliki sayap yang ratusan. Yang besarnya sangatlah besar. Gak mampu otak ini untuk memikirkan itu.
Sehingga mohon maaf saya tanya, ayo malaikat ini para makhluk yang suci, yang lepas dari dosa. Ada seorang Rasul, dan bahkan setelah Rasul zuriyahnya ataupun pewarisnya. Kira-kira kehidupan Bu Han Pian lebih condong kepada ulama ataupun Rasulullah daripada kepada malaikat? Saya tanya. Jelas kepada manusia. Kenapa Habib? Karena itu tabiat kita. Karena itu tabiat kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan Rasulullah dari sebangsa manusia untuk mengikatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, dari situlah penyambung tadi adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu tidak akan ada sebuah cara nyampainya kepada Allah, konsep ketuhanan, konsep tarikat, hakikat, makrifat yang banyak dipelajari tanpa melewati sebuah pintu yang besar, pintunya Nabi, dengan cara ibadah Nabi, dengan apa yang telah Nabi berikan kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mudahan dengan kajian yang begitu singkat ini, semoga ini menjadi magnet, magnatisul qulub, yaitu magnetnya hati untuk mengikat kita dalam sebuah perkumpulan yang baik, sehingga kita pulang pun baik. Kita akan melaksanakan kegiatan sehari-hari kita bisa step by step membaik, karena di dalam hati kita yakin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sayang kepada kita, dan bihubbi Rasulillah, dengan cintaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang menjadi modal utama untuk merubah seseorang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ading-ading, acil-acil, amang-amang, siapa lagi? Ada sedikit yang ingin saya sampaikan perihal tentang isi dari pengajian. Ketika seseorang ingin beranjak dari rumahnya menghadiri tempat majelis, tidak ada paksaan. Tidak ada sedikit paksaan untuk menghadiri kebaikan. Karena itu merupakan konsep pilihan. Anda bisa beristirahat di rumahnya, ataupun di rumah tadi apa yang akan Anda lakukan di rumah, entah itu main HP, entah itu tidur, entah itu nonton TV. Dan ketika nonton TV, Anda diberikan pilihan lagi, apa tontonan yang Anda akan lihat, kan seperti itu. Itu adalah pilihan. Ketika Anda berangkat ke majelis taklim, ketika Anda berangkat ke tempat-tempat ibadah, ketika Anda berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat, maka itu merupakan jalan kebaikan yang Allah berikan untuk Anda. Nah, sehingga ketika sampainya ke majelis, sampainya ke tempat-tempat tertentu, hati-hati. Karena mohon maaf, orang yang berjalan untuk Allah, di jalan Allah, itu perampoknya banyak. Perampoknya banyak. Sama seperti ketika seseorang ini, Bu, yang di belakang, Bu, suaranya kedengaran sampai depan. Ketika Anda berangkat nih, entah itu ke tempat tertentu di dunia, untuk urusan dunia, ada aja perampoknya. Apalagi untuk urusan akhirat. Jelas Allah telah ucapkan dalam lisannya, dalam firman Allah dalam Al-Quran, bahwasanya syaitan ini lil insan aduun mubin. Bahwasanya syaitan ini adalah musuh bebuyutan, musuh yang tak akan pernah berkawan antara manusia dan syaitan. Sehingga syaitan ini paling tidak senang untuk menjadikan manusia ini menerima hidayah, untuk mendapat hidayah. Sehingga apa? Mereka ini akan melakukan cara sedemikian rupa
untuk menjadikan seseorang tersebut lepas dari niatnya, lepas dari keinginannya, lepas dari tujuan utamanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga subhanallah, ketika seseorang, banyak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan sesuatu apapun. Karena apa? Penyebabnya perampok tadi. Perampok tadi yang dikatakan buhan syaitan tadi. Habib, bagaimana caranya untuk menggapai, untuk memaksimalkan ketentuan seseorang ini ketika mencari ataupun berhijrah? Pasangkan niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Sehingga ketika seseorang datang ke masjid ataupun ke majelis taklim, niatkan dari rumah, tujuan utamamu apa, hadir. Jelas di antara kita seberataan ini pasti memiliki niat-niat yang berbeda. Cuman ibadallah, ketika ingin langgeng, ketika ingin panjang, ketika ingin perkumpulan ini tidak lama ataupun akan lama, tidak terpisah, satukan niat. Sama niat tujuan, ya Allah, saya berangkat dengan kebodohan saya, dengan kekotoran saya, dengan maksiat yang telah saya lakukan dahulunya. Maka ya Allah, aku berangkat ke tempat tersebut untuk mencari hidayah, untuk mencari tempat kebaikan. Mudahan, siapa yang tahu bahwasanya apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka wastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullahu tawwaban rahimah. Bagaimana dan banyaknya orang yang zalim terhadap dirinya dengan penuh kemaksiatan, dia datang kepadamu wahai Nabi, dia datang kepadamu dan untukmu. Ini Al-Quran bukan khitabnya untuk para sahabat saja, kepada seluruh umat. Datang dengan cara mereka, entah mereka mengamalkan salawat yang tujuannya untuk Nabi. Salawat untuk siapa? Untuk Nabi. Sehingga pada saat itu dia barengkan, ya Allah, mungkin ketika hamba berdoa kepadamu, ya Allah, dengan banyaknya dosa ini, ya Allah, mungkin tak terkabulkan. Sehingga ya Allah, kami bertawasul, kami menghubungkan jiwa kami, raga kami kepada sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk untuk mengampuni dosa kami, untuk mensucikan diri kami, untuk menjadikan diri kami pribadi yang lebih baik lagi, untuk menjadikan keluarga kami keluarga yang lebih baik lagi dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawajadullah tawwaban rahimah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menerima taubat. Ini tidak menjadi, mohon maaf, tidak bertentangan dengan ucapan Allah, firman Allah yang menjadi landasan orang-orang ini tidak percaya dengan tawasul. Wa qul ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku, niscaya aku akan mengijabah doa tersebut. Ijabah doa Allah pasti. Allah la yukhliful mi'ad. Cuman kapan? Sehingga kami meminta kepada Allah dengan zatnya Rasulullah, dengan kemuliaan Rasulullah, untuk menghapus dosa-dosa kami. Apakah di sini ada yang bisa mengkultuskan dirinya sebagai orang suci? Tidak ada. Mungkin hamba ini yang antum lihat mungkin paling banyak dosanya di antara buhan pian seberataan. Mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa ulun dan pian seberataan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini tujuan utama. Kalau sudah antum dapat ridho Allah, antum dapat nasrah dari Nabi, dapat madad dari Nabi, itu sudah mencukupi segala hajat antum dunia dan akhirat. Cuman subhanallah, mohon maaf sekali, apa yang saya alami, khususnya kepada teman-teman ataupun diri kami yang pendosa ini, yang sama-sama berjalan di jalan baik, kadang ada aja yang mengkotori hal ini. Nah, ini yang sangat saya sesalkan. Antum datang ke tempat ini untuk menjadi sebuah pribadi yang baik. Kadang dijadikan sebuah sarana
untuk bermaksiat dengan jalan yang baru. Ini yang saya takutkan. Antum bawa Nabi untuk bermaksiat, naudzubillah min dzalik. Apa yang terdengar bahwasanya lingkungan yang tak mendukung lingkungan kita di luar sana. Keluar antum dari rumah ini, keluar antum dari rumah kediaman antum. Apa yang antum cari ada di depan antum semuanya. Antum mau cari perempuan, antum mau cari sabu-sabu, antum mau cari narkoba, antum mau cari apapun yang menghancurkan kehidupan anda, itu ada di depan anda. Apa yang menjadikan diri anda memegang hal ini untuk tidak menyentuh hal tersebut? Kalau kada Rasulullah di hati anda, kalau kada keimanan dalam diri kita, karena kita takut terhadap perkara yang akan menghancurkan diri kita, niscaya kita akan menjaga diri. Maka dari itu tujuan utama kita datang ke tempat ini, untuk menguatkan perkara tadi. Bolehlah kita tersesatkan di dunia kita sebelumnya, karena subhanallah, Anda ada di hari ini, bukan di waktu kemarin. Apa yang telah terjadi kemarin, entah itu dari kebaikan ataupun keburukan, ada di tangan Allah. Ketika itu merupakan keburukan, kita minta sama Allah untuk bertobat sama Allah, untuk menghilangkan dosa yang lalu. Anda ada sekarang. Bagaimana diri Anda yang sekarang ini? Kan seperti itu. Maka dari itu, niatkan, pasang tujuan dan tekad yang sebesar-besarnya untuk mencari hal yang telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ibadallah, ingat, jangan rusak marwah Nabi. Ingat, jangan jadikan majelis ini bukan tempat perkumpulan. Majelis ini bukan jadi tempat bepanderan, bertemu kawan, habis itu bulik, habis itu selesai lucu-lucuan seperti itu. Ya mungkin ada. Karena apa ya? Alhamdulillah terbuka kita. Nah, cuman tujuan utamanya ini. Ketika Anda mendengar, ya saya diberikan kesempatan untuk berbicara. Itu yang kita cari. Sehingga apa? Timbullah sebuah magnet. Madad dari Allah, pemberian dari Allah, melewati sebuah mau'izatul hasanah. Apa yang diucapkan oleh Nabi, innama bu'itsu mu'allima, bahwasanya Allah telah menjadikan Nabi sebagai seorang pengajar. Maka dari itu banyak di antara kehidupan dan kegiatan sehari-hari Nabi Muhammad mengajarkan. Kenapa Habib? Apa yang menjadikan proses pelajaran ini bisa bermanfaat kepada orang? Karena semua itu karena topiknya hidayah. Oke. Kan bisa aja orang dapat hidayah, Habib. Ana tidak pernah belajar, ana alhamdulillah dapat hidayah. Ibadallah, Imam Haddad pernah mengatakan bahwasanya sebuah jalan besar untuk mendapatkan hidayah itu perkara satu hal. Dengan nasihat. Dengan nasihat. Nasihat ini pahit rasanya. Ketika nasihat itu pas dengan hatinya, dengan perkaranya, sakit. Nasihatu murrun. Nasihat itu sakit, pahit. Sehingga apa? Disitulah konsep hawa syahwat kita dengan hidayah Allah berperan di situ. Antum terima atau tidak? Sayyidina Imam Muhammad Abdullah bin Ali al-Haddad dalam kitab Ihkam, beliau mengatakan, wala yaqbalun nasihatu illa man atallahu biqalbin salim. Tidaklah bisa menerima sebuah nasihat kecuali hatinya bersih. Kenapa? Karena syaitan itu paling pintarnya orang, paling pintarnya makhluk. Syaitan, doktornya berkali-kali, saya sering ucapkan itu. Nah, dia mengerti, oh ini manusia ini kalau dapat hidayah bahaya nanti. Maka dari itu, karena saya katakan nasihat adalah jalan besar untuk menggabaikan hidayah. Nah, di dalam hatinya diberikan kriwil-kriwil sedikit. Apa kriwil-kriwilnya? Pesan apa pian mendengarkan Sidin? Ya Sidin orang baru itu, baru kemarin. Oh Sidin ini, Sidin itu. Sehingga apa? Tertolaklah nasihat. Akhirnya apa? Apakah sang pemberi nasihat tadi, entah itu dari ulama maupun habaib maupun bahkan Nabi, apakah rugi ketika nasihat itu tertolak? Jawabannya tidak rugi. Yang rugi adalah mereka yang menolaknya. Sehingga disitulah
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, khususnya perkara yang berhubungan dengan lingkungan, antum jaga betul-betul. Antum jaga ikhtilat, saling kumpul antara lakian dan binian. Antum orang bermajelis sudah. Jadi setidaknya marwah agama itu ada dalam diri antum sekalian. Antum pakai kopiah, antum mengatakan cinta Nabi. Nah kadang naudzubillah orang yang lain yang belum hijrah itu mencontoh dirimu gitu lah. Maka dari itu jadikan peran ini peran yang baik. Sehingga apa? Anda menjadi sebuah magnet untuk menarik mereka-mereka yang belum tersampaikan ke dalam lisannya, ke dalam pendengarannya dakwahnya Nabi. Dengan apa Habib? Jaga marwah agama. Jaga betul-betul marwah agama. Karena na'udzubillah min dzalik. Ketika seorang wanita yang tak bisa menahan ataupun menjaga kehormatan dirinya, itu akan akan menjadikan sebuah permulaan dari musibah dalam hidupnya di dunia sebelum di akhirat. Saya tidak mengatakan di akhirat. Dia akan hancur. Begitu pula laki yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Kenapa Habib kok antum kayak gini, Beb? Ceramah antum kok sedikit ekstrim sedikit. Karena inilah realita kehidupan majelis. Saya tidak akan sebutkan. Cuman inilah, maka dari itu ini nasihat untuk umum. Nah, kita jaga marwah Rasulullah untuk diri kita seberataan. Mudahan kita dapat berkahnya Rasulullah, dapat berkah perguruan. Amin ya rabbal alamin. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab salatul duha. Bab yang menerangkan salat ad-duha. Tayyib. Wa bihi lahi qala Haddatsana Muhammad ibn al-Musanna. Wala. Lanjut. Tayyib. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي يصلي الضحى إلا أم هاني رضي الله تعالى عنها فإنها حدثت أن رسول الله دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات وما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdurrahman ibn Abi Layla yang menerangkan tentang salat duha. Saya akan bertanya, ini kita sedikit mau menambah maklumat. Nabi itu kira-kira cintanya pernah tertolak enggak ya? Kira-kira jikalau Nabi ingin memilih wanita, apakah wanita itu akan menolaknya atau tidak? Tidaklah. Cuman Nabi pernah tertolak. Habib, Nabi, Beb. Apalagi kita. Nabi yang gantengnya sudah sejagat raya. Indahnya, akhlaknya, Nabi lagi. Ya Allah, ditolak, Beb. Siapa kiranya yang menolak, Beb? Yang menolak adalah perawi hadis ini, yang menceritakan tentang bahwasanya Nabi Muhammad ketika masuk sebuah kota, Nabi Muhammad bermain ataupun menginap di rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani ini yang menolak Nabi. Nabi ini pernah menawarkan ataupun meminang Sayyidina Ummu Hani. Ditolak oleh beliau. Bukan karena ketidakmauan beliau terhadap Nabi. Bukan karena tidak cinta dengan Nabi. Bahkan rohnya pun akan diberikan kepada Nabi. Kenapa Habib? Karena penolakan beliau berpikir tentang tanggung jawab Nabi yang besar. Karena beliau adalah seorang janda yang memiliki banyak anak. Oke. Dan Nabi pada saat itu merawat anak-anak yatim, bahkan orang-orang fakir miskin, semuanya ditanggung oleh Nabi kehidupannya. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku tolak engkau karena mungkin ini untuk kebaikan
kebaikan ulun, untuk tidak memberikan tanggungan lagi kepada engkau. Dan ya Rasulullah, aku tolak pinangan engkau karena yang aku takutkan aku tidak bisa menjadi istri yang baik untukmu, yang tidak bisa berkhidmat untukmu karena posisinya banyak anak. Itulah Sayyidina Ummu Hani. Siapa Ummu Hani ini Habib? Ummu Hani ini adalah saudara dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, putri dari Sayyidina Abu Thalib. Nah, di sini beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah ini ketika di Fathu Makkah, pasti tempat menginap beliau di rumahnya Sayyidina Ummu Hani. Karena apa, Beb? Karena Rasulullah besar-besar di rumah itu. Ingat, Rasulullah ulida yatiman. Rasulullah yaitu dilahirkan dalam seorang yatim. Akhirnya ba'dama tufiyat ummuh, ketika ibundanya meninggal, siapa yang merawat Nabi? Kakendanya, yaitu Sayyidina Abdul Muttalib. Subhanallah, dalam umur beliau 8 tahun, karena 6 tahun ibundanya meninggal, 8 tahun kakeknya meninggal, yang merawat Nabi meninggal. Akhirnya Abu Talib lah yang merawat Rasulullah di rumah yang ditempati Ummu Hani sampai pada saat itu. Jadi mau dari manapun Nabi pasti gurinya di tempat tersebut. Di sini diceritakan bahwasanya Rasulullah ini ketika Fathu Makkah lagi di tahun ke-8. Faghtasal, beliau mandi. Masuk beliau kota Makkah, beliau mandi. Fasabbahat 8 rakaat. Beliau bertasbih 8 rakaat. Maksudnya apa, Habib? Salatnya 8 rakaat. Oke. Ini salat duha. Salat duha paling banyaknya berapa? Berapa, Ustaz? 12. Ada yang mengatakan 8 paling banyaknya. Cuman disunnahkan 4 rakaat ataupun 2 rakaat, itu muwadhabahnya. Yang dianjurkan, yang ini kesunahan ya lebih banyak lebih tidak apa-apa, cuman istiqamah yang perlu dijaga. Tayyib. Ma ra'aituhu, aku tidak pernah melihat beliau ini salat qattu akhaffu minha. Aku tidak pernah melihat Nabi ini salat sesingkat itu di zaman di kehidupanku. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya ketika Nabi salat sunnah, apa yang dilaksanakan oleh Nabi? Atalar ruku, atalar rak'ah. Beliau ini atalal qiyam. Beliau ini memanjangkan berdirinya. Dari bacaannya, ya Allah, ada yang mengatakan sampai apa? Surat Al-Baqarah 2 juz. Iya nak. Ambilkan. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini. Tayyib. Ghaira annahu kana yutimur ruku' was sujud. Nah, walaupun singkat beliau salatnya, beliau ini menyempurnakan ruku' dengan penuh tumakninah dan sujud dengan penuh tumakninah. Tayyib. Di sini ibadallah ada kesunahan. Apa kesunahannya, Habib? Disunnahkan ketika masuk kota Makkah untuk sebelum masuk mandi dulu. Nah, mandi dalam keadaan memasuki kota Makkah. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, mengambil landasan hadisnya ini. Melihat Rasulullah masuk ke dalam rumah Ummu Hani, setelah itu beliau mandi dan beliau sampai di 18 hari di kota Makkah pada saat itu, diawali dengan mandi. Di Madinah, Habib, di Madinah disunnahkan juga. Kenapa? Kiasnya kepada hadis ini. Kenapa, Habib? Karena kota Makkah yang mengharamkannya adalah Sayyidina Ibrahim. Beliau ataupun tempat Masjidil Haram ataupun tanah haram itu permintaan Nabi Allah Ibrahim. Sehingga haramlah mereka yang melakukan perkara yang haram berkali-kali lipat, dan juga kebaikannya berkali-kali lipat, itu berkat doanya Nabi Allah Ibrahim. Di Madinah itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Bahwasanya Nabi Ibrahim yang telah mengharamkan kota Makkah, dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan tanah haram yang di Madinah menjadi haram dan menjadi lebih besar pahalanya karena Allah Subhanahu wa taala dan berkat Nabi Muhammad. Haram ini bermakna tanah kehormatan. Baik.
Bukan tanah haram yang dikatakan haram dan seterusnya. Ya memang ada perkara-perkara yang tidak dibolehkan untuk mengambil di sana. Salah satunya apa? Mengambil batunya, mengambil tanamannya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun itu adalah mubah, hal yang mubah. Karena menjaga kehormatan dari tanah haram Makkah dan tanah haram Madinah yang tidak bisa satupun dari bubuhan Dajjal itu tidak akan masuk ke tempat dua ini. Karena berkatnya Rasulullah dan berkatnya Nabi Allah Ibrahim. Tayyib. Haddatsana Ibnu Abi Umar. Qala haddatsana Waqi'. Qala haddatsana Kahmas ibn al-Hasan. Qala an Abdullah ibn Syafiq Asy-Syaqiq. Qala qultu li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Akana an-nabiy yusalli ad-duha? Qala la. Qalat la. Illa an yaji'a min maghibih. Diriwayatkan dari Siti Aisyah. Ditanya oleh salah satu sahabat. Ya Aisyah, wahai istri Nabi, wahai ummul mukminin, apakah engkau pernah melihat Nabi ini salat duha? Maka kata beliau, tidak. Kecuali beliau datang dari perjalanannya. Ayo kia Pak. Ujarnya salat duha ini sunnah Beb. Tapi Siti Aisyah bepander tidak pernah melihat Sidin bersolat. Siapa Beb? Solatnya gaib kah? Jawabannya kata. Nah ini bermakna bahwasanya kadang Nabi meninggalkan sebuah ibadah tertentu. Itu ibadah untuk Nabi. Amun kita kada. Amun kita kada solat duha. Ulun mau umpati Nabi Beb. Kada boleh. Kada sholat duha karena mau umpati Nabi. Itu bukan sebuah argumen, bukan sebuah dalil. Karena apa? Nabi meninggalkan ada alasan. Alasannya apa? Biar tidak menjadi sebuah kewajiban. Sehingga meninggalkan Nabi terhadap ibadah tertentu pada zatnya Nabi itu merupakan sebuah ibadah yang dimana ibadah tersebut melihat rahmatnya beliau kepada umatnya. Sehingga setelah meninggalnya Nabi, setelah Nabi wafat, maka istaqarral hal wastaqarra syari'atu ala halih. Syariat sudah penting, sudah disetok, sudah dicetok. Nah, salat duha ini adalah sunnah top. Nah, seperti itu. Illa an yaji'a min maghibih. Ini sunnah lagi. Sunnah yang mahjurah. Sunnah yang telah tertinggal. Apa kata Nabi? Man ahya sunnati ba'da ma matat falahu mi'atu ajri syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat sunnah tersebut telah tertinggal, sudah kada dipakai lagi, maka derajatnya dengan niat menghidupkan sunnah tersebut, dia seakan mendapat 100 pahalanya orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Setidaknya antum bisa memberikan syafaat 40 orang. Jadi 40 kali 11. 400 orang. Sampai bingung pian. Kalau seandainya di akhirat hendak memberi syafaat, siapa lagi aku lah. Dia harus ini. Tayyib. Apa sunnahnya Habib? Nah, di saat setelah Anda selesai dan pulang dari perjalanan, maka janganlah Anda melaksanakan sebuah kegiatan ataupun kebiasaan Anda yang di rumah. Bukan langsung guring atau apa. Salatlah dulu. Illa an yaji'a min maghibih. Beliau, karena Rasulullah tidaklah pulang dari sebuah perjalanan beliau ke rumahnya Siti Aisyah, kecuali beliau menunaikan salat dulu. Nah, salat dulu. Salat sunnah. Ulun salat sunnah baik. Cuman salat subuhnya ketinggalan. Sama aja. Nah, ini juga. Ini hadis ini ulun pribadi belum mengamalkannya. Jadi kita belajar bersama. Ulun kada mengkultuskan diri sebagai seorang soleh, tidak. Nah, karena ini hadis, subhanallah, ini teguran ataupun nasihat untuk ulun pribadi dan buhan pian seberatan. Maka dari itu rebutlah ini urusan yang baik. Nah, ketika buhan pian bulik, khususnya contoh ini, karena pengamalan ilmu ini dikatakan ilmu tersebut telah diamalkan dengan satu kali mengerjakan. Nah, bulik langsung sholat.
Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Amun ulun boleh kemana? Kada kawa ulun boleh kam. Tayyib. Qala, ini kada usah ulun baca anunya lah, sanadnya, karena percuma juga, kada paham juga biar nama-namanya. An Abi Sa'id Al-Khudri. Minum dulu kopinya. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, kana Nabi yusalli ad-duha hatta naqul la yada'uha wa yada'uha hatta naqul la yusalliha. Abi Sa'id Al-Khudri, beliau menceritakan proses Nabi ketika Nabi ini melaksanakan salat duha. Beliau ketika melihat Nabi ini salat duha, terlihat Nabi ini setiap harinya istiqomah salat duha terus. Seakan-akan kami akan mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan salat duha. Nah, tapi pada suatu saat aku sering melihat Nabi ini ketika di waktu salat duha, Nabi kada pernah salat, kada pernah menunaikan salat duha, sehingga aku akan seakan-akan aku akan mengucapkan Nabi tidak pernah melaksanakan salat duha. Maksudnya apa Habib? Jarang-jarang. Di satu momen tertentu Nabi seandainya beberapa lawas Nabi sholat duha, habis itu ditinggalkan oleh Nabi, dilakukan lagi, yang dimana ini tujuannya tadi apa? Memberikan bayan kepada umatnya bahwa ini adalah sebuah perihal yang sunnah. Namun kita bang, aku terlihat sholatnya nangis. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, wah langsung bepander sidin wali ya. Habis itu, ini pai, kada pernah terlihat lagi. Masya Allah. Tahan jadi ulama pian. Anaknya Habib Ubed. Tayyib. Nah, akhirnya apa? Al-istiqamah khair min alf karamah. Istiqamah itu, istiqamah perihal yang sangat sulit sekali. Maka dari itu ulama ini melandaskan bahwasanya istiqamah lebih dahsyat daripada orang yang bisa terbang di langit sana. Lebih dahsyat daripada apa? Lebih dahsyat daripada karomahnya seorang wali. Lebih dari 100, 1000 karomah. Kenapa? Karena prakteknya sulit. Nah, maka dari itu apa kata Nabi? Allahumma shalli ala Muhammad, khairul amal ma qalla amadama wa in qalla. Paling baiknya pekerjaan itu yang sedikit, cuman apa namanya? Berlangsung. Bukan banyak, cuman apa? Ya continue, Masya Allah. Tapi habis itu bosan. Nah, itu kada apa namanya? Kada baik seperti itu. Anna Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala anna an-nabiyya kana yudminu 4 raka'atan 'inda zawali syams. Nabi ini Abu Ayyub Al-Ansari, beliau menceritakan bahwa Nabi ini kecanduan. Admana yudminu idmanan. Candu. Tayyib. Contoh. Zamzami yudminu as-sajair. Zamzami kecanduan rokok. Oke. Sana juga fulan kecanduan macam-macam, mancing. Apa lagi? Ya macam-macam. Itu admana yudminu. Candu. Subhanallah. Apakah Anda ingin tahu Nabi kecanduan dengan apa? Di sini jawabannya. Bahwa Nabi kecanduan dengan 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Bermakna candu ini, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, adalah sebuah perkara yang sulit untuk ditinggal. Coba lihat ulun yang merokok, ngalih ulun. Yang kadang meninggalkan untuk merokok tuh ngalih. Sehingga itu namanya kecanduan, sulit untuk meninggalkan.
fulan kecanduan beribadah, maka maknanya apa? Fulan ini tidak akan lepas dari ibadah yang dia lakukan. Itu adalah makna kecanduan. Ketika candu ini dihubungkan dengan hal yang positif. Apakah ada candu yang negatif? Banyak. Nah, ditaksirkan sendiri. Tayyib. Kenapa Nabi ini kok sampai 4 rakaat sebelum sholat zuhur, melaksanakan sholat zuhur? Sehingga Abu Ayyub Al-Ansari beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tudminu hadhil 4 rakaat 'inda zawali syams." Faqal, "Inna abwab as-sama' tuftah 'inda zawali syams fala turtaju hatta tusalla adh-dhuhr. فأحب أن يصعد لي في تلك الساعات خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا." Di sini diceritakan sebabnya karena Rasulullah ketika mengerjakan sebuah perihal tertentu, sahabat ini tidak diam. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan apa? Ilmu tidak akan didapatkan kecuali dengan lisan yang ingin bertanya. Dengan bilisanin Saul, dengan lisan yang bertanya. Abi Ayyub Al-Ansari langsung menanyakan, "Ya Rasulullah, aku lihat engkau ini sulit untuk meninggalkan perkara 4 rakaat yang kau tunaikan sebelum sholat zuhur. Kenapa?" Maka Nabi menjawab, karena adanya pertanyaan, ada jawaban. Ketika ada jawaban, ada ilmu baru. Seperti itu. Inna abwabas sama. Sesungguhnya, tuh, pintu-pintu langit, kata Rasul, tuftah wa inda zawali syams, terbuka lebar ketika tergelincirnya matahari. Nah, salat sebelum zuhur tadi syaratnya 1, setelah tergelincirnya matahari fi haddil istiwa. Ketika buhan pian nih siang hari, aduh kada harapan tapi pian melihat. Sekali-kali jam pas matahari penyingsing di depan di kepala. Wah, ulun sering aja tiap hari bebai. Cuman yang ulun takunkan, pernahkah pian melihat bayangan pian seorang ketika pian di atas matahari di atas? Sulit untuk melihat itu. Nah, ketika bayangan itu di atas, pian nih tidak bayangannya. Ulun beritahu pian. Nah, ketika tergelincir matahari, bayangan tuh akan ada lagi. Nah, ketika hadul istiwa di atas matahari menyingsing, itu waktu kada boleh sholat sunnah. Nah, seperti itu. Ketika tergelincir, maka masuklah ini namanya sunnah rawatibus shalah. Sunnah sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Ini kenapa Habib? Ucapan Nabi kita benarkan dengan landasan sebuah keyakinan. Karena kita kadang melihat pintu langit terbuka. Apakah ada manusia selain Nabi melihat? Jawabannya banyak sekali. Bagi mereka yang sudah sampai ke derajatnya, Allah bukakan pintu gaib. Allah bukakan apa yang tak bisa dilihat oleh manusia biasa. Sehingga sering saya mendengar dari sebuah cerita dari para ulama ataupun para aulia Allah, mereka ketika melihat terpecahnya langit ataupun terlihatnya pintu-pintu surga Allah subhanahu wa ta'ala, pintu-pintu langit, mereka kumpulkan santri-santrinya dan mereka berdoa kepada Allah. Dan tempat ini merupakan sebuah tempat yang dikatakan tempat mustajabud doa. Nah, Nabi mengatakan, enda zawali syams fala turtaju hatta tusalla adh-dhuhru. Baik, sebentar. Diminum kopinya. Ada kopinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tayyib. Fala turtaju. Turtaju ini bermakna tidak tertutup. Maka pintu itu tidak akan tertutup. Kenapa? Ini bahasa Arab luar biasa dahsyatnya. Ketika pintu itu kecil, cukup dengan ucapan ghafala Allahumma shalli ala apa? Fala taghfal. Menutup
Ya Allah, hilang bahasa Arab ana. Ghafala sah? Ghafala yaghfalu. Apa yaghfilu? Yaghfilu. Karena ghafala yaghfalu itu lalai. Ghafala yaghfilu itu menutup. Sah? Mughlaq. Ghalaqa. Ya Rabb. Bukan ghafala. Ghalaqa. Yaghliqu. Nah, saya ralat. Oke, faham bahasa Arab ya. Ghalaqa itu menutup. Ketika nutup ini berhubungan dengan sesuatu yang tidak besar. Ketika sesuatu yang besar di sini turtaju ay rataja, menutup sebuah pintu yang besar. Jadi ucapan Nabi, pintu itu tidak akan tertutup sampai kalian menunaikan salat zuhur. Jadi ini merupakan sebuah perkara yang sebuah kesempatan besar. Kenapa kata Nabi, fa uhibbu an yas'ada li fi tilka as-sa'ah khair. Aku ingin ketika pintu tersebut terbuka, aku dalam melakukan sebuah kebaikan. Ingat, ini merupakan sebuah kabar gembira yang besar. Apa kata Nabi? Man shalla qabla adh-dhuhr arba'an. Barang siapa yang dia salat sebelum zuhur 4 rakaat. Wa man ba'dahu arba' rakaat. Dan setelahnya 4 rakaat. Maka Nabi mengatakan, haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah mengharamkan setiap sel, setiap tubuh di dalam dirinya, Allah haramkan api neraka untuk menyentuhnya. Dengan hanya melakukan salat tersebut. Maka kalau sudah haram api neraka, berarti tempatnya di mana, Bib? Di surga. Di tempat kebaikan. Nah, ini hal yang seperti inilah yang yang mungkin ucapan saya remeh. Cuman akan terlihat nanti ketika kita sudah tiada. Kita sudah ada di alam barzah. Subhanallah, tahu-taunya amal ini yang menolong kita. Tayyib. Di sini ada sebuah ucapan Nabi, ini pelajaran. Ini hukum fikih di sini. Tayyib. Qultu afi kullihinna qiraah qala na'am. Nabi ini salat 4 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Baca ayat. Baca surat di rakaat pertama. Rakaat kedua Allahu akbar waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Baca ayat. Oke. Karena rakaat pertama dan rakaat kedua sunnah baca surat, kan seperti itu. Rakaat ketiga beliau membaca surat lagi. Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Rakaat keempat beliau membaca surat lagi. Jadi 4 rakaat yang telah ditunaikan oleh Nabi semuanya menggunakan bacaan surat. Afi kullihinna qiraah ya Rasulullah? Qala na'am. Hal fihinna taslimun fasil? Qala la. Apakah di antara 4 rakaat ini dibagi 2-2, Habib? Jawabannya tidak. Ini ucapan Nabi. Mana saya contohkan. Tes. 1, 2. Tes. Bismillah. Jadi ibadah Allah. Apa yang diucapkan tadi ini berhubungan dengan sholat rawatib, sholat sunnah sebelum zuhur. Disunnahkan 4 rakaat. Dalam makna hadis ini bahwa Nabi ini sholat membaca ayat, membaca surat di 4 rakaatnya yang tanpa menggunakan salam. Pertanyaannya, bagaimana itu bisa terjadi? Padahal yang kita ketahui apa? Kalau sholat sunnah 2 rakaat, 2 rakaat. Kayak gitu kalau. Oke. Nah, ini nambah ilmu. Ini nambah ilmu baru. Ketika berhubungan dengan sholat 4 rakaat yang sunnah, maka ada 3 cara di dalam menunaikan sholat itu. Yang pertama, sholat dengan apa yang diucapkan oleh Nabi di hadis ini. Jadi 4 rakaat tanpa diputus.
Ketika Anda tidak tasyahud ataupun 4 rakaat tanpa putus, tanpa tasyahud. Tanpa tasyahud awal. 1, 2, 3, 4. Setelah itu semuanya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu semuanya 4 ini boleh baca surat. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Landasannya mana Habib? Ini hadis ini. Oke. Kita sebagai Imam Syafi'i tidak mengamalkan hadis ini. Kenapa? Karena melandaskan dengan sebuah ucapan Nabi. As-salatu mathna mathna. Salatil laili mathna mathna. Salat sunnah itu lebih dianjurkan 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi Allahu Akbar 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Naik lagi. Shallillahil karim. Usalli sunnatar rawatib ataupun sunnah qabliyah adh-dhuhr. Rakaat ini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, itu yang dilakukan buhan-bian seberataan. Yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam. Landasannya hadis tadi. As-salatu mathna mathna. Ini hadis diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Wah, kayak Adi Hidayat aja. Nah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini gaya kedua. Yang ketiga bagaimana Habib? Yang ketiga, sholatnya 4 rakaat. Sholatnya 4 rakaat. Tapi rakaat pertama dengan rakaat kedua dia membaca surat dan dia melakukan tasyahud awal. Setelah itu rakaat ketiga dan rakaat keempat dia hanya membaca surat Fatihah saja, sebagaimana gerakannya sama seperti gerakan sholat duhur ataupun sholat yang 4 rakaat, itu sama seperti itu. Jadi ada 3 gaya, ada 3 cara yang semuanya ada landasannya, pekerjaannya Nabi. Nah, kalau ditanya, Beb, inilah sebuah makna. Ketika orang bertambah wawasannya, maka orang itu tidak akan menggampang menyalahkan orang lain. Ketika orang bertambah ilmunya, maka orang itu tidak akan menggunakan lisan kotor untuk mencaci orang lain yang tidak sepaham dengan dia. Seperti itu. Karena apa? Karena buhan pian, jikalau saya tidak sebutkan ayatnya dan hadisnya, saya sholat seperti ini, secara otomatis apa? Loh, sesat. Nah, ketika bertambah wawasan seseorang, sebagaimana sekarang bertambah wawasan kita dalam hukum fikih, bagaimana itu Habib? Alhamdulillah, kita syukuri. Nah, apa yang harus kita laksanakan Habib? Tetap mengambil apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. 2 rakaat, 2 rakaat. Kada uyuh. Kada uyuh apa? Kada uyuh menghafalkan rakaatnya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, Imam Syafi'i mengambil 2 rakaat karena apa? Secara otomatis menambah pahala. Karena apa? Dengan 2 niat. Ada tambahan lagi kan seperti itu. Kalau 4 rakaat langsung hanya 1 niatnya saja. Kalau 2 rakaat, dia akan niatnya 2 kali. Dan subhanallah ketika 2 kali lagi pahalanya. Seperti itu yang telah dianjurkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Mungkin cukup sampai sini. InsyaAllah kita pada minggu yang akan datang, kita akan membahas tentang ibadah Nabi berupa puasanya. Dan di situ nanti ada hukum fikihnya, ada hikmahnya. Ya mudahan eman kalau buhan pian kada hadir. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ulun sebagai pembantu khadim buhan pian seberataan meminta maaf atas salahnya ucapan ulun ataupun perbuatan ulun, dan semua itu atas Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebentar. Kayaknya ada hajat lagi nih.
Sebelum ulun tutup, sudikah kirana untuk membacakan doa arwah, doa haul, karena kebetulan pada pekan ini alhamdulillah ini peringatan haul Al-Walid Al-Habib Muhdar bin Hashim Al-Habsyi selaku mertua ulun dan ibunda dari istri ulun, dan serta haul dari Al-Habib Agil Al-Idrus, dan juga kepada almarhumah Haji Amnah binti Haji Abdurrahman. Sah, bujur kada? Oh inggih. Kita bacakan tahlil. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ustaz Abdurrahman. إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله 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 بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يخوض حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يقل له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرا حمدا يوفي وفي مزيدا. يا ربنا الحمد كما ينبغي لك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي نعمتك أنت كما استنعت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير وارثين. اللهم اجعل وصل قبل صوم ما قرأنا من القرآن العظيم ومن قلنا من قول لا إله إلا الله ما صبر الله من رسول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة المولى وقراءة الكتاب. صلى الله عليه وسلم.
اللهم اجعل فداء له من النار، فكاكا له من النار، حجابا له من النار، بعدا له من النار، سراء له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم من رياض الجنان ولا تجعلهم فلم يخف النيران يا ارحم الراحمين. اللهم انزل رحمة والنعمة والمغفرة والرضوان لاهل الكبر المسلمين المسلمين. اللهم انزل رحمة والنعمة والمغفرة والرضوان لاهل الكبر المسلمين المسلمين. اللهم انزل رحمة والنعمة والمغفرة والرضوان لاهل الكبر من المسلمين المسلمين والدين والديكم وامواتنا وامواتكم والمسلمين واموات المسلمين عامة وخصوصا من لا زائل ولا ذاكر له وما الجميع مرة ويشف الجنة فاسح الجنان يا حنان يا منان يا من يسر عاطي يستوينا عن. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بإصلاح عملنا ولا الإيمان والإسلام جند وفنا وأنت راض عنا ولا تهنا. اللهم في الخفرة تخرنا على غرة واجعل آخر كلامنا من دين أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كمهتنا عليها وعمسنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مدلين ولا مبدلين وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البصرى صلاة تبشرنا بها